1, 2, 3. Oke, halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas film tentang bencana, yaitu berjudul San Andreas. Film ini dibintangi oleh aktor pemain Smackdown dulu yang terkenal yang bernama The Rock, yaitu Downey Johnson. Dan film ini sangat epic, jadi tidak perlu diceritakan di awal sinopsisnya, dan kita langsung saja mulai ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan kita mulai saja alur filmnya. Cerita bermula ketika seorang gadis tengah mengendarai mobil di tebing terjal. Tanpa diduga, tanah longsor membuat kendaraannya tergelincir hingga tersangkut di bebatuan dan terperangkap di jurang curam. Situasi semakin genting karena mobil hampir jatuh. Namun pada saat itu, sebuah helikopter patroli pemadam kebakaran Los Angeles yang dipinjam Ray, seorang penyelamat berpengalaman, melintas di area tersebut. Dengan kondisi helikopter yang bermasalah dan kru yang hampir gagal menjalankan tugas, mereka tetap melakukan penyelamatan dramatis hanya beberapa detik sebelum mobil si gadis terjatuh. Adegan kemudian beralih ke kantor Caltech. Di sana, seorang seismolog bernama Dr. Kim Park menerima data terbaru mengenai aktivitas gempa bumi. Ia segera melaporkan temuannya kepada rekannya, Lawrence Hayes, seorang dosen sekaligus peneliti yang dikenal kerap memberi peringatan tentang bahaya patahan San Andreas. Menurutnya, lempeng tektonik itu selalu bergerak dan berpotensi memicu gempa dahsyat setiap 150 tahun. Ketika menerima kabar tentang gempa kecil berkekuatan 2 hingga 2,6 di wilayah yang jauh dari patahan utama, keduanya langsung menuju lokasi untuk mencari tahu penyebabnya. Sementara itu, Ray yang baru saja kembali dari misi penyelamatan berbicara melalui telepon dengan putrinya yang bernama Blake. Mereka membicarakan rencana perjalanan Blake ke San Francisco. Namun di saat bersamaan, Ray yang juga menerima surat perceraian dari sang istri yang bernama Emma, yang kini telah menjalin hubungan baru dengan seorang pengusaha kaya bernama Daniel. Retaknya rumah tangga Ray menjadi latar emosional yang kontras dengan besarnya bencana yang sebentar lagi terjadi. Di lokasi penelitian, Kim dan Lawrence yang tengah memeriksa bendungan Hoover tiba-tiba merasakan gempa kuat berkekuatan 7 skala Richter. Getaran itu begitu dahsyat hingga menyebabkan bendungan jebol. Kim berhasil menyelamatkan seorang anak kecil, namun dirinya sendiri tak berhasil bertahan. Korban jiwanya membuat Lawrence semakin yakin bahwa gempa ini hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Kabar runtuhnya bendungan membuat Ray terpaksa membatalkan rencana liburan bersama anak dan istrinya. Sebagai pilot penyelamat, ia ditugaskan ke lokasi bencana. Blake yang sudah bersiap berangkat ke San Francisco akhirnya pergi bersama Daniel untuk menghadiri rapat. Dalam perjalanan, Blake bertemu dengan Ben, seorang calon pekerja muda asal Inggris yang datang bersama adiknya bernama Ollie, nggak pakai samping. Pertemuan singkat itu sangat berkesan, hingga Blake memberikan nomor teleponnya melalui Ollie. Tak ada yang menyadari bahwa kebersamaan mereka akan menjadi sangat penting ketika bencana mulai melanda. Di Caltech, Lawrence diwawancarai oleh seorang reporter bernama Serena. Dari hasil penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa gempa di Nevada hanyalah pemicu awal. Patahan San Andreas sedang aktif dan gelombang gempa lebih besar akan segera menghantam California. Ramalan itu benar terjadi ketika Los Angeles diguncang gempa berkekuatan 8,5 hingga 9,1 skala Richter. Emma yang saat itu berada di sebuah restoran bersama Susan, calon iparnya, merasakan guncangan hebat. Dengan cepat Emma mendapat instruksi dari Ray melalui telepon untuk naik ke atap agar bisa dijemput dengan helikopter. Susan tak selamat, namun Emma berhasil bertahan hingga Ray datang menolong di tengah reruntuhan. Sementara itu di San Francisco, Blake dan Daniel terjebak di parkiran gedung. Saat mobil mereka hancur terkena puing, Blake terluka dan terjebak. Bukannya menolong, Daniel memilih meninggalkannya dengan alasan mencari bantuan. Tindakan pengecut itu membuatnya semakin terlihat buruk. I'll be right back. Daniel, don't! Please don't leave me alone!
Beruntung, Ben dan Ollie segera datang menolong. Dengan pengetahuan Ben sebagai insinyur, mereka berhasil mengeluarkan Blake dari dalam mobil menggunakan prinsip sederhana. Ketiganya pun segera bergegas mencari tempat aman. Perjalanan Blake bersama Ben dan Ollie tidak mudah. Mereka harus melintasi kota yang porak-porandai akibat gempa yang terjadi. Atas usulan Blake, mereka singgah di sebuah toko elektronik untuk mencari telepon agar bisa menghubungi Ray. Ketika akhirnya berhasil terhubung, Blake menceritakan bahwa dirinya selamat dan memberi lokasi pertemuan. Ia juga mengungkapkan kepada ibunya bahwa Daniel meninggalkannya saat terjebak. Mendengar hal itu, Emma sangat marah dan langsung memutuskan hubungannya dengan Daniel. Ray dan Emma kini bersatu kembali, bertekad menyelamatkan putri mereka. Dalam perjalanan menuju San Francisco, mereka menghadapi berbagai rintangan. Helikopter yang mereka gunakan sempat mati mesin dan harus mendarat darurat. Mereka juga sempat terjebak dalam kerusuhan di sebuah minimarket akibat penjarahan. Bahkan saat perjalanan darat, jembatan yang mereka lalui putus karena gempa susulan. Beruntungnya, sepasang lansia yang mereka temui memberikan pesawat kecil miliknya, sehingga Ray dan Emma bisa melanjutkan perjalanan lewat udara. Di dalam pesawat, rahasia lama terungkap. Perceraian mereka ternyata dipicu rasa bersalah Ray atas kematian anak perempuan mereka bernama Mallory dalam kecelakaan arung jeram. Kesedihan itu membuat hubungannya dengan Emma renggang. Namun kini di tengah bencana mereka menemukan kembali tujuan bersama, yaitu menyelamatkan Blake. Blake, Ben, dan Ollie terus berusaha bertahan. Mereka menemukan perlengkapan darurat di sebuah truk pemadam dan memilih tetap berada di kota meski tahu resikonya besar nanti. Keputusan berani ini mencerminkan keberanian Blake, warisan dari ayahnya yang seorang penyelamat. Sementara itu pesawat Ray dan Emma mengalami masalah bahan bakar sehingga mereka memutuskan terjun payung dan mendarat di stadion. Tak lama setelah itu gempa susulan berkekuatan 9,6 mengguncang San Francisco. Ben terluka oleh pecahan kaca, namun mereka berhasil mencari tempat berlindung. Dan Emma yang berusaha mencapai Blake menemukan kenyataan pahit, yaitu gedung yang dijadikan titik temu telah terbakar habis. Mereka lalu menuju pelabuhan untuk mencari perahu, namun saat sudah berada di laut, air tiba-tiba surut. Itulah tanda tsunami besar akan datang. Gelombang raksasa benar-benar muncul menyapu kota dengan kekuatan luar biasa. Ray berusaha mengendalikan perahunya agar dapat melewati ombak besar, sementara kapal-kapal lain hancur diterjang. Mereka selamat, tetapi bahaya belum berakhir. Blake, Ben, dan Ollie mendengar peringatan tsunami melalui radio, segera mencari gedung tinggi untuk berlindung. Tak disangka gedung itu adalah milik Daniel. Namun nasib buruk menimpa Daniel sendiri. Ia tewas tertimpa kontainer di jembatan Golden Gate. Ketiganya lalu naik ke lantai lebih tinggi saat air mulai memenuhi bangunan. Pertemuan keluarga itu akhirnya terjadi. Dengan bantuan cahaya laser yang dibawa Ollie, Ray menemukan putrinya. Namun tragedi hampir merenggut nyawa Blake ketika ia terjebak di lantai bawah yang terendam air. Dengan segala upaya, Ray berhasil menyelamatkannya. Meski Blake sempat kehilangan napas. Dalam momen penuh haru, Ray tak menyerah. Ia terus melakukan pertolongan hingga putrinya kembali sadar. Bersatunya kembali keluarga Ray menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Meski San Francisco hancur akibat gempa dan tsunami, mereka kini memandang masa depan dengan semangat baru. Dalam bencana terbesar yang pernah melanda, ikatan keluarga terbukti menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu tadi film San Andreas tahun 2015. Tadi aku di awal film lupa nyebutin tahunnya ya, karena buru-buru pengen lihat The Rock ya. Nah gitu. Jadi ini film udah pernah ditayangin di TV ya, sering kayaknya. Akhir tahun apa kapan gitu, aku lupa. Tapi
Ini filmnya bencana cukup menarik ya, karena itu di sebuah kota besar San Francisco, dan kalian tahulah di San Francisco itu seperti apa tempatnya. Jadi terima kasih sudah menonton, like video ini jika kalian suka, komen jika kalian mau request ataupun ada yang mau dikomentarin, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus lanjut. Saya capek, ini viewsnya dikit banget, harusnya bisa menyentuh lah minimal 1000 satu video, minimal 5000, 10.000. Saya semangat. Ini saya sudah capek, nggak naik-naik. Kenapa ya? Ada yang tahu tidak? Kalau ada yang tahu boleh deh komen deh. Jadi, dan ini saya butuh kritik dan saran. Kalau di channel ini entah itu thumbnail atau judul atau intonasi saya atau editannya atau kalimat yang saya narasikan itu terlalu baku atau dan lain-lain, tolong komentar di bawah karena saya butuh kritik yang membangun gitu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Saya Jul undur diri dan adios.